Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya wanita haid masuk ke dalam masjid? Boleh atau tidak? Di sini kita mengambil jawaban daripada jumhur ulama, mayoritas ulama dari madhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Mereka mayoritas mengatakan haram wanita haid berdiam diri di dalam masjid, masuk ke dalam masjid. Maka bagaimana halnya? Ada pendapat yang mengatakan, kita sering mendengar pendapat yang mengatakan boleh masuk ke dalam masjid asal tidak mengotori masjid atau haidnya tidak tembus. Dari kita mengambil daripada pendapat alim ulama, pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwasanya mau pakai pembalut merek apapun, mau yang semahal apapun, walaupun tidak tembus darahnya daripada tempatnya hingga tidak mengotori masjidnya, maka tetap haram. Kenapa tetap haram? Karena yang mengharamkan wanita masuk masjid itu haidnya. Dia dalam keadaan berhadas besar, bukan karena darahnya. Jadi seandainya pun udah hampir selesai nih haid, udah hampir berhenti atau malah berhenti, akan tetapi belum mandi besar, belum mandi hadas besar, belum mandi suci, maka wanita yang seperti itu tetap dihukumi berhadas besar. Wanita yang dalam keadaan haid walaupun sudah bersih akan tetapi belum mandi suci, maka wanita yang seperti ini tetap dihukumi berhadas besar. Dan salah satu larangan bagi wanita yang berhadas besar karena haid adalah tidak boleh berhenti di dalam masjid, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi bukan karena darahnya, akan tetapi statusnya dia yang sedang berhadas besar. Dari mana dalilnya? Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, innal masjida la yahillu li junubi wala li haid. Sesungguhnya masjid itu tidak halal bagi orang yang berkeadaan junub, dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid. Wanita yang dalam keadaan haid. Orang yang dalam keadaan junub sehabis melakukan hubungan suami istri belum mandi, maka dia masih dalam keadaan junub. Dan wanita yang haid belum mandi suci, maka dia tetap dalam keadaan haid. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, tidak dihalalkan masuk ke dalam masjid. Akan tetapi bagaimana dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi, yang mengatakan bahwasanya suatu hari Rasulullah itu meminta mengambilkan sajadah kepada Sayyidah Aisyah. Nawilil khumrata minal masjid, kata Rasulullah, ambilkan sajadah untukku di masjid. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, qalat faqultu inni haid, karena sesungguhnya saya dalam keadaan haid. Maka kata Rasulullah, faqala inna haidataki laisat fi yadik, sesungguhnya haidmu itu tidak berada dalam tanganmu. Maksudnya daripada hadis ini, para jumhur ulama menafsirkan daripada hadis ini boleh hanya melewati masjid saja tanpa berhenti. Jadi misalnya masuk ke dalam masjid dari pintu yang satu kemudian keluar dari pintu yang lain karena untuk mengambil sesuatu dan tidak bisa diwakili, atau pada saat itu kita memang penting untuk mengambil, misalnya ada tas kita tertinggal dalam masjid atau anak kita kemudian masuk ke dalam masjid, kita mau mengambil anak kita yang berada di dalam masjid, boleh mengambil kemudian keluar dari pintu masjid yang lainnya. Karena pintu masjid itu nggak ada ya, masjid yang kita temui itu hanya satu pintu. Di mana-mana tuh ada beberapa pintu. Maka daripada itu para alim ulama mengatakan boleh masuk masjid dari satu pintu dan keluar di pintu yang lainnya tanpa berhenti. Karena apabila kalau kita masuk di pintu dan keluar di pintu yang sama, maka kita dianggap mondar-mandir di dalam masjid, dan itu hukumnya sama aja dengan berhenti di masjid. Jadi di sini pengecualian, ada keadaan darurat yang membolehkan wanita itu masuk masjid. Misalnya ada badai, atau kemarin naudzubillah di daerah Aceh ada tsunami, kemudian orang berlindung di dalam masjid, maka dalam keadaan posisi darurat, dalam keadaan darurat itu boleh saja wanita masuk ke dalam masjid. Akan tetapi kalau tidak dalam kondisi darurat, maka mayoritas ulama mengatakan sepakat bahwasanya wanita haid haram hukumnya masuk ke dalam masjid dengan berhenti.
Maka bagaimana seandainya kita mau menghadiri kajian atau pengajian? Alangkah baiknya kita dengan berhati-hati mengambil pendapat para alim ulama, mayoritas ulama, kita berada di luar masjid, di pelataran masjid atau di halaman masjid. Sekarang udah ada mikrofon ya, walaupun kita ada di halaman masjid pun kita mendengar daripada pengajian yang disampaikan di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.